Kalau dari tadi kalian belajar itu soal teologi, kalian sudah keluar itu sudah jadi PDP ya, PDM gitu. Oke, saya cuma mau nambahkan satu hal. Pernah dengar istilah hermeneutika? Pernah dengar? Hermeneutics. Pernah dengar enggak? Ya, ilmu waktu kita belajar misalnya teologi atau apa, kan kebetulan ini topiknya adalah teologi. Ilmu untuk menafsirkan sesuatu berdasarkan ada hukum-hukumnya, ada kaidah-kaidahnya. Nah, yang saya pengen share hari ini namanya the law of first mention. Ketika disebutkan pertama kali, kira-kira di Alkitab disebutkan pertama kali di sebelah mana, di ayat mana, gitu. Misalnya contoh, tadi banyak pertanyaan soal doa, puasa, betul tidak? Ibadah. Nah, itu sering bikin kita bingung ya. Seiring waktu pasti banyak perkembangan, banyak orang yang ngomong dengan berbagai macam teologinya, akhirnya kita kadang tersesat. Tapi kembali lagi kita harus back to Bible, apapun itu. Mau apakah mau merokok, itu first mention-nya tidak ada. Dulu tidak ada, tetapi soal kebiasaan buruk itu banyak. Nah, soal yang saya catat dari tadi, puasa, pertama kali disebutkan Tuhan suruh puasa yang dari tadi itu Yom Kippur, hari perdamaian. Setiap mereka harus berpuasa. Memang di dalam orang Yahudi adalah dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Mereka tidak boleh makan sesuatu. Saya lupa apakah dia bisa minum atau tidak, tapi kayaknya mereka bisa minum. Makanya mereka bisa rutin. Tapi pada saat Yom Kippur itu mereka tidak boleh bekerja, mereka harus. Jadi Om Dodi cerita pernah pergi ke Israel, mereka pencet bel pun tidak boleh, bakar api pun tidak boleh, masak tidak boleh, apapun itu mereka harus siapkan makanannya dan mereka berpuasa makanya. Nah, jadi kalau dibilang 6 hari mereka kalian harus berpuasa, itu manusia itu tidak bisa, batasnya orang hidup tanpa air itu cuma 3 hari, jadi mereka bisa minum air. Seingat saya gitu. Jadi jangan coba-coba. Kalau mau coba juga boleh, terserah mau bagaimana. Tetapi gini, law of first mention Tuhan suruh karena memang bagaimanapun intinya adalah pengendalian diri. Ustadz siapa yang bilang itu? Siapa? Ada itu Ustadz. Inti dari berpuasa adalah pengendalian diri. Memang betul sekali. Soalnya makan itu termasuk nafsu enggak? Nafsu. Saya tanya sekarang, nafsu itu jahat enggak? Hah? Masa sih? Tuhan suruh makan kok buah kehidupan. Loh, tunggu. Saya tanya, nafsu seks itu jahat atau baik? Itu lebih lagi. Loh, tunggu dulu. Tuhan bilang beranak cucu lah yang bertambah banyak lah. Oh, hati-hati. Jangan sesat berpikir. Nah, sekarang nafsu apa lagi? Nafsu makan, nafsu apa? Ingin mencapai sesuatu, achievement, ingin mencapai sesuatu hal, pencapaian. Jahat atau baik? Buruk. Jahat atau baik? Apa? Bagaimana? Oke, boleh. Satu. Ada yang lain? Jahat atau buruk? Jahat atau baik? Oh iya, seks itu Tuhan ciptakan kudus loh. Yes. Tapi pada tempatnya. Yeah. Makan, Tuhan ciptakan kudus. Makan terserah kalau mau makan apa saja. Yang penting bersih. Tapi pada tempatnya. Oh iya, kalau orang Manado itu semua yang berkaki dia makan asal bukan kaki meja. Iya kan? Tergantung tujuannya, seperti kamu bilang. Tujuannya makan apa, Chris? Biar kenyang. Kan? Biar kenyang, makanya sembarang dia makan. Iya kan? Tujuannya makan itu apa? Kenyang. Oh yes. Kenyang. Mau coto, mau pentol, mau cilor, junk food. Iya kan? Tujuannya makan apa? Untuk bisa mengeluarkan tenang. Supaya sehat? Nah iya kan? Tidak kan tujuan dengan hasil. Oke?
Tujuannya kita untuk sehat. Kenyang adalah bonusnya, betul tidak? Yang esensi adalah sehat. Coba karena kenyang, semua sembarang mau makan. Tapi kalau untuk sehat, perhatikan. Nah, tujuannya seks apa? Menghasilkan keturunan ilahi. Baca Maleakhi. Segala sesuatu ada purpose-nya. Kalau kita tidak tahu purpose-nya, kita tidak akan. Tujuannya doa apa? Menyembuhkan dunia. Hati-hati. Berinteraksi. Betul sekali. Kita berbincang-bincang loh sama Tuhan. Pertama kali doa disebutkan di Alkitab di mana? Iya, Abraham kapan? Kejadian kapan? Waktu Sodom dan Gomora. Yes, sebelum, coba perhatikan. Itu kata pertama kali disebutkan dia bersyafaat untuk Sodom dan Gomora. Adakah dia berdoa? Ayo, mari kita ambil gitar dulu. Kita nyanyi 3 lagu. Non Derek Rimer, oh bukan salah, NDC. Sudah cocok nyanyinya. Sudahnya itu berdoa, lepek-lepek, sujud-sujud, menangis-menangis. Terus dia bilang, Tuhan ampuni Sodom dan Gomora. Tidak, dia jalan-jalan. Dia jalan sama Tuhan berbincang-bincang. Itu esensinya doa. Tadi kakak kalau bilang kita doa itu kayak list permintaan ya. Tidak henti, betul tidak? Tidak, kita mendengar suara Tuhan. Doa itu kita berbincang-bincang sama dia. Apa yang kau mau Tuhan? Doa itu pertama kali merubah hatinya kita. Baru merubah Tuhan. Tuhan akan bertindak dong kalau hatimu berubah. Tuhan apa yang kau mau dari saya? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya begini? Saya lagi bimbang. Saya lagi dikasih begini, saya lagi dikasih gini. Saya marah Tuhan. Saya gini. Saya butuh ini kok dong Tuhan. Bagaimana ini kok dong? Oh, kau harus begini nak. Oh iya Pak, saya kerjakan. Nah, itu baru namanya doa. Nah, waktu itu dia bicara begini, Tuhan, jangan kau dong, jangan dikasih hancur. Nah, perhatikan doa nak. Ingat, kalau kalian intim dengan Tuhan, selalu perjanjiannya dia kasih paruh. Waktu itu dia bilang begini. Coba buka nih. Kejadian 12. Saya coba buka. Kejadian 12. Supaya jangan saya dianggap tanpa firman. Nanti dikira saya mengedes-ngedes. Oke. Kejadian 12. Abraham dipanggil. Oh salah, bukan. Bukan Abraham dan Lot. Kejadian 15. Oh. Mana itu? Kejadian berapa itu? 18. Oh 18, sorry. 19 ya. Nah, tiba dia turun 3 orang. Jadi ini para teolog bilang teofani. Tuhan yang Bapa yang Maha Tinggi itu tidak bisa kita lihat, tapi ini Yesus ini yang lagi jalan-jalan. Dia datang turun terus dengan 2 malaikat. Setelah dia makan, selesai itu 2 naik. 2 naik, satu naik. 2 itu malaikat yang jalan, yang mau diperkosa itu. Nah, yang ganteng-ganteng itu. Nah, itu. Nah, satunya itu bicara gini, sama kayak saya bicara dengan Modi. Dia bilang begini, perhatikan kata-katanya nah. Oke. Kejadian berapa itu? 19. Salah. Oh, yang Yosafat 18. 18 Yosafat. Nah. Ini. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari itu dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan-jalan bersama-sama dengan mereka. Berjalan-jalan loh. Intim, bercakap-cakap. Nah, perhatikan, berpikirlah Tuhan. Ini Tuhan huruf besar semua nak. YHWH ini. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar? Ini perjanjiannya dia loh. Bukankah ini orang perjanjianku? Oh ini temanku ini, friend of God. Makanya dia bilang friend of God. Bukankah ini dekengku, teman sekerjaku? Iya kan? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Yahweh dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi pada Abraham apa yang dijanjikan. Sudahnya itu baru dicurcol. Banyak keluh kesahnya itu. Saya kasih hancur nih itu. Jangan bos. Bagaimana kalau ada 50 orang di situ?
Bagaimana kalau begini? Nah, itu prinsipnya. Doa itu bukan minta-minta kayak kita hamba, kayak kita anak tiri. Kita adalah anak. Mentalitasnya jangan minta-minta dong. Ayo, kalian harus berubah. Bukankah kita anak? Adakah anak meminta kepada bapaknya dengan cara minta-minta? Tidak ada, guys. Teman sekerja. Kalian harus perhatikan. Anak, teman sekerja. Adakah kita meminta-minta kepada bapaknya kita seakan-akan dia jauh? Kita harus ngejreng-ngejreng 10 jam. Jadi kalau kalian berdoa 3 jam itu, sudah sampai ke langit ketiga. Wow. Haleluya. Kalau lagunya sudah 30, itu baru Tuhan dengar. Kalian berdoa, berpuasa 3 hari 3 malam. Ada yang bilang puasanya puasa Esther. Tidak makan apapun, minum terus gimana? Saya bilang gitu ya. Oh, itu esensinya ya. Ya, saya nggak tahu. Puasa Daniel. Ada banyak ya. Orang bikin macam-macam. Oh, ini banyak. Tidak makan apa, akhirnya makan. Ya, kenapa kok seakan-akan Tuhan itu jauh? Tuhan itu di sini loh. Jadi seakan-akan kalau misalnya nggak puasa, Tuhan nggak dengar. Enggak lah. Kau menyetir, kau aduh Tuhan. Kau lagi jalan, Tuhan. Gini, Tuhan tolong Kak. Tuhan saya mau begini. Kasihan itu orang, Tuhan tolong saya. Tolong Kak, bagaimana caranya begini? Saya lagi marah Tuhan. Saya mau sikat itu orang. Nah, gitu. Kalian tangkap? Oke? Puasa, doa, sudah terjawab guys soal doa. Puasa itu mengendalikan diri. Ingat, intinya adalah pengendalian diri. Kita belajar mengekang diri. Satu orang pernah tanya saya, saya kayaknya susah untuk mengendalikan diri. Ya, belajar. Belajarlah dari berpuasa, mengendalikan yang namanya makan. Makan itu, Tuhan bersuka cita loh. Yang menyediakan hidangan di depan musuh-musuhku. Makan enggak? Yesus saya panggil orang, ayo turun makan. Betul tidak? Selalu kalau mau menginjil, open wallet, open fridge, open house. Duduk makan. Aduh, Yesus menginjil itu duduk makan. Jangan di-grab. Bagaimana kakek Kolo? Susah. Di-grab itu orang tukang bersilat lidah. Jadi kalau dia merespon, baru kita ngomong. Yesus datang nggak bawa agama, serius. Jangan mengkristenkan orang. Kristenisasi apa itu? Tidak boleh. Yesus datang bawa gaya hidup. Saya pun mengimpartasikan gaya hidupku dengan bibiku itu yang tukang cuci di rumah, tukang masak. Saya harus salurkan. Siapapun teman dekatnya kita, sahabatnya kita, impartasikan gaya hidupnya kalian. Percaya sama Tuhan, nanti belakangan dia akan lihat kalau misalnya berhasil ya, bagus ya. Dia lihat kalian itu seperti Injil yang terbuka. Karisteng begini. Kalau dibilang karisteng, tukang berkelahi, ya, tukang bersilat lidah, tukang menghakimi, karisteng begini, kan susah. Bagaimana? Tukang mau berkelahi, susah lah. Bagaimana guys? Oke? Jadi belajar berpuasa, serius. Mulailah dari nafsu makan, nafsu merokok. Tidak ada, itu salah. Soal merokok, itu soal tujuan, bukan soal dosa atau tidak. Kembali lagi ke tujuan. Kita bisa menimbang-nimbang. Pernah ada orang tanya sama saya begini, saya suka naik sepeda setiap hari. Serius, dia tanya. Ya terserah. Kalau menurutmu dengan kau bersepeda setiap hari membuatmu semakin serupa dengan Kristus, ya silahkan. Tetapi kalau kau bersepeda setiap hari terus bikin kau suka gosip, mabok-mabok, kumpul dengan orang-orang yang tidak benar, terus kalau itu membuatmu semakin serupa dengan Kristus, ya silakan. Tapi kalau tidak, ya kayaknya tidak. Nah, kita jangan terjebak dengan kata apakah berdosa, apakah tidak. Kita harus tahu asli akar katanya dosa itu adalah apa. Ayo, sekolah kitab dosa itu bahasa Grekanya adalah, saya lupa. Hamartia, hamartano.
Artinya apa? Kakak Kolo? Meleset dari sasaran, dari tujuan. Artinya keselamatan apa? Coba buka Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Artinya selamat. Keselamatan, selamat. Keselamatan. Orang kira keselamatan itu masuk surga ya? Ada kan dibilang keselamatan itu masuk surga? Iya, bonus, jelas. Keselamatan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa tulisannya? Ayo, ada yang bisa bantu saya? Oke, next. Keadaan dan sebagainya selamat. Selamat. Keselamatan itu selamat. Coba cari arti kata selamat. Selamat tadi sehat. Terus? Sehat. Sehat. Sehat titik. Begini. Tercapai. Apa itu? Tercapai tujuannya. Ingat. Dosa itu artinya tidak tercapai tujuannya, meleset dari sasaran. Oke? Arti kata keselamatan itu tercapai tujuannya. Nah, pikirlah, tujuannya kita pertama kali diciptakan adalah dalam keserupaan kita memerintah. Tapi sayangnya kita telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kan gini, jatuh dari mana? Jatuh dari mana? Apakah kita jatuh dari sorga? Loh, enggak dong. Enggak. Kita jatuh dari kemuliaan Allah. Yang direstorasi adalah kemuliaan Allah. Kapan-kapan saya janji jelaskan kalian mengenai kemuliaan Allah itu apa. Nanti kapan-kapan lah, saya janji. Catat boleh. Oke. Intinya yang dipulihkan adalah kemuliaan Allah di dalam kita. Karena kita intinya waktu kita diciptakan dalam keserupaan dengan Allah, kita memerintah. Kejadian 1 ayat 26. Itu simpel sekali. Tidak bertele-tele. Adakah kita kehilangan sorga? Oh, manusia telah jatuh dari sorga. Oh, telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan sorga. No, tidak ada sama sekali gitu. Oke? Next. Bagaimana? Apakah kita setuju soal hal ini? Sorga itu nanti. Sorga itu di mana Tuhan berada. Bukan masalah tempat, tapi di mana Tuhan berada. Ini mindsetnya kalian. Kalaupun saya sama Tuhan ada di neraka sekalipun, itu sorga. Ya tapi nggak mungkin lah. Ya, dimanapun di rumahnya kita, kalau ada Tuhan, jadi sorga. Di perkumpulannya kita, organisasinya kita, di youth campnya kita, di youthnya kita, di pelayanannya kita, di pekerjaannya kita, kalau ada Tuhan, jadi sorga. Oke? Next. Mengenai tujuan, merokok, mau lepas, cari, kalian harus cari adiksi yang lain, cari komunitas. Orang merokok tidak enak merokok, apapun itu. Saya dulu pernah merokok, rasanya tidak enak, tekanan darah naik, mulut bau, ya pusing, TBC banyak kerak, kalau bangun banyak kerak, mabok tidak enak, sakit kepala, rasanya alkohol itu tidak enak. Jangan coba, pokoknya tidak enak. Ngedrugs, tadi malam itu saya makan saudara, ada orang paranoid, dia lihat sosok baru rambut agak pendek-pendek sedikit, saya lihat begini, dia tutup topinya, ketakutan lagi. Drugs, dia rasa ketakutan, dia tidak makan itu saudaranya sampai saya berdiri, masuk dalam mobil baru dia makan. Kalau saya ini kasih bunyi klakson ini pasti pacar kacil, paranoid. Nah itu mau ganja nggak enak, apa semua tidak enak, hal-hal yang adiksi tidak enak, kesenangannya hanya sementara, sisanya belakangnya tidak enak. Mabok kayak enak, saya tidak enak-enaknya, serius. Kepala berat, pusing, sakit kepala, serius. Rasa alkohol itu tidak ada yang enak. Semuanya on purpose. Kalau mau lepas, cari komunitas, apapun itu. Mau pornografi, cari komunitas, cari pemimpin-pemimpin rohani.
kita bantu, kita bisa bantu. Ada caranya. Apapun itu. Nah, konsekuensi dosa apakah tetap ada? Selalu ada konsekuensinya. Tuhan mengampuni? Jelas, dia mengampuni. Konsekuensi pasti tetap ada. Selalu jalan. Oh Tuhan, ampuni saya sudah korupsi uang 10 miliar. Ya masuk penjara lah, dicari KPK. Ya masih masuk KPK. Oke, kita cepat saja. Soal ibadah. Nah, ibadah pertama kali. Law of the first mention. Ibadah itu apa? Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti purpose-nya ibadah, kita nggak tahu apa itu ibadah, kita bisa pusing. Kita menganggap bahwa ibadah itu adalah kita angkat tangan di gereja, dengar firman, kasih persembahan, dan kita pulang. Semua orang bisa begitu loh, tetapi mereka tidak sedang beribadah. Oh iya, lihat, saya pernah lihat instastory-nya orang, ya ke gereja dulu supaya diberkahi. Oh, okay. Wow, okay. Jadi sekarang saya tanya, ibadah itu apa? Pertama kali ibadah disebutkan di mana di Alkitab? Yang kau ngomong. Iya, kejadian berapa kakak kalau? Kejadian 1 26 ke bawah. Oke. Di mana? Amoda? Apa? Di mana? Nggak boleh. Oke. Oh, harus menahan diri. Gitu. Menahan diri untuk tidak menyombongkan diri. Farisi saya. Farisi, haleluya. Oke. Mau lihat? Kejadian berapa? Kejadian 22. Waktu dia bilang, Abraham bilang sama bujangnya seperti ini. Saya mau naik dulu ke atas gunung. Untuk apa? Sembahyang. Di situ kata pertama kali, worship. Penyembahan itu, ingat erat kaitannya dengan ibadah. Ini panjang, bisa 3 jam. Cuma intinya keserupaan itu adalah ibadahnya kita. Keserupaan. Keintiman dengan Tuhan itu adalah ibadahnya kita. Kita bisa, ketika kita ibadah, kita semakin serupa dengan Dia. Oke? Saya nanti kapan-kapan kayaknya bulan ini akan bawa penyembahan berhala ya. Oh iya ya. Penyembahan berhala itu cirinya ada 3. Ada sesuatu yang dikorbankan. Apa lagi? Menjadi sama yang seperti yang disembah. Terus? Lagi satunya. Ayo, pokoknya saya juga lupa. Ada catatannya. Intinya ada yang dikorbankan dan menjadi sama dengan yang disembah. Kalau kita menyembah Baal, kita menjadi sama dengan Baal. Kita Moloch, kita menyembah Moloch, kita akan korbankan. Oke? Kita menyembah Muhammad, kita sama dengan Muhammad. Lihat, tipikalnya sama, angkat pedang. Muhammad angkat pedang? Angkat pedang. Oke? Muhammad kawin, istrinya banyak? Banyak. Jadi kalau yang ditampar pipi kiri kasih kaki kanan, itu dia lebih mirip Muhammad daripada mirip Yesus. Oke? Bagaimana? Oke? Oh, jelas. Jadi kalau ada kerusuhan, terus angkat senjata, oh ini Muhammad ini. Oh iya, di poso itu Kristen, penggal orang, penggal. Oh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong kasih berhenti dulu, jangan panik. Oke guys, ingat, nanti kapan-kapan kita bawa itu soal penyembahan berhala. Mengenai pengorbanan sebenarnya, kita menjadi sama seperti yang kita sembah. Penyembahan itu bukan nyanyi-nyanyi, bukan apa-apa, bukan apa yang kita nyanyikan, apa yang kita beri, tidak. Tetapi mengenai kita sama seperti Eusebia, kata aslinya. Eusebia itu artinya keserupaan. Itu lebih miripnya seperti itu. Tapi kayaknya saya sudah pernah bahas nih Eusebia.
Oh disinggung, oh iya oke. Kapan-kapan nanti saya bahas. Intinya seperti itu. Abraham dia tahu siapa yang dia sembah, makanya dia tahu bahwa anaknya pasti tidak akan. Dia tahu, dia percaya pada orang yang dia sembah, yang kepada Tuhan yang dia sembah. Makanya dia percaya, dia trust kepada Tuhan. Oke. Mengenai ibadah, apakah dosa atau tidak kalau tidak datang pergi gereja? Saya mau bilang, apakah pergi gereja itu membuat dirimu semakin serupa dengan Kristus? Apakah ikut ibadah Yud membuat dirimu semakin serupa dengan Kristus? Apa? Iya. Oh iyalah, iya jelas lah. Ya itu yang harus kalian kejar gitu ya. Kalau ibadahmu datang pergi ke sini terus bilang itu yang main drum itu lihat sekali caranya main drum. Semakin seru kan enggak? Lebih baik kau ibadah, lebih baik usah gereja gitu. Oh itu yang khotbah di depan itu kayaknya saya lebih bagus khotbah. Stop kok. Itu kurang urapan, bikin orang mengantuk. Ya, kalau kalian lebih baik dasar gereja gitu. Tetapi kita melatih diri untuk beribadah. Nah, semakin seru, gitu. Intinya seperti itu. Kalau itu melatih dirimu dan itu kerjakan gitu. Kalau kau melayani orang, kalau kau bekerja, nah ingat tadi dia bilang, ya kalau saya jaga toko bagaimana? Ayolah, ada sahabat. Dalam seminggu Tuhan suruh 1 hari untuk kita beristirahat. Masa 7 hari Tuhan kasih berkat bagus-bagus, baru kita 1 tidak ada saja untuk Tuhan. Just do it gitu. Oke? Yang namanya bekerja ini ya. Tidak apakah ada pernah pendeta bilang begini. Oh iya nanti kita kalau kita nanti di sorga kita akan menyanyi terus panjang hari. Oh aduh jelaskan suara aku. Saya kayaknya tak sanggup masuk surga begitu. Tidak. Oke. Di Eden tidak ada kata menyanyi. Dari kejadian 1 sampai kejadian 3 tidak ada kata menyanyi. Manusia diciptakan untuk menyanyi, tidak ada. Oke. Yang ada bekerja, jelas. Tuhan percayakan taman Eden. Dalam keserupaan kita memerintah. Itu ibadahnya kita. Oke, jadi kalau kerja baik-baik. Oh iya, jangan cuma cari muka di depannya bos. Kalau bos datang, rajin angkat tangan. Bagaimana lu ini? Parahnya itu. Tidak ada di sini, di Indonesia ada. Oke, guys, bagaimana? Kalau kita bekerja, apa saja yang Tuhan percayakan, kecil besar, kerjakan. Nah, excellency itu dibangun dari habit kecil. Akhirnya jadi besar. Saya tidak percaya excellency itu sesuatu yang langsung tiba-tiba besar. Tidak. Dibangun dari hal-hal yang kecil. Oke? Itu pertama kali. Dosa itu miss the mark. Bicara soal Injil. Tadi dia bilang bagaimana membedakan Injil yang benar, Injil yang salah. Injil itu apa, guys? Oke. Kalau betul, asal katanya evangelium. Artinya kabar mengenai. Nah, jangan dulu, terlalu jauh. Kabar baik. Oke. Kapan pertama kali Injil dikatakan? Berapa kan? Kejadian 3:15. Berapa? Kejadian 3:15. Oh iya, boleh lah itu. Itu Tuhan sendiri yang bilang. Proto evangelium. Itu yang dia bilang. Keturunannya akan menginjak kepalamu. Ular akan meremukkan kakinya dan tumitnya dan ya. Saya pertama kali itu dikatakan gini. Kata Injil pertama kali dipakai itu di Yesaya. Dikatakan betapa indahnya kaki. Tunggu saya coba cari dulu. Saya lupa ayatnya di mana. Saya coba cari. Nah, itu pertama kali disebutkan kata Injil. Tidak ada Injil lain yang seperti ini.
Waktu kalian mau mendengarkan orang memberitakan Injil, yang kalian harus perhatikan adalah narasinya. Kalian bisa lihat dari Kejadian sampai Wahyu, narasinya cuma 3. Jadi kalian uji mengenai hal ini. Kenapa, Tek? Nanti ya. Kisah kapan apa itu? Betapa indahnya kaki orang yang berjalan di bukit yang memberitakan kabar baik bahwa Tuhanmu itu adalah Raja. Oh 52 ya? Oh dekat-dekat. Yesaya 52. Haleluya. Kesayangan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Nah, pembawa berita ini adalah Evangelion yang membawakan berita. Apa beritanya? Yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Injil yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, kepada Israel, apa? Oh iya, jelas. Jadi waktunya ini Israel dalam masa pembuangan. Tuhan, kenapa kau tidak pernah pulihkan Israel? Kenapa kau tidak? Kenapa kau tidak? Yesaya bilang, indahnya itu kalau misalnya ada orang yang berlari-lari bawa berita, Tuhanmu adalah Raja. Dia yang memerintah seluruh bumi, seluruh isi dunia, langit dan bumi. Dia masih Raja, segala sesuatu masih dalam kontrolnya. Kapan-kapan nanti saya share, itu renungan pertama kali saya bawa waktu Corona, nanti saya share di grup. Oke. Narasinya cuma 3. Nomor 1 adalah seperti ini. Iya kan? Yesus pertama kali datang, dia katakan begini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Oke? Intinya cuma 3. Penjelasannya panjang, cuma 3. Nomor 1 adalah Tuhan, Bapa, Tuhan, besar Yahweh, adalah Raja yang memerintah kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Itu narasi nomor 1. Yang kedua, Allah yang maha tinggi itu mau menjalin hubungan dengan manusia yang berdosa. Oke? Allah yang maha tinggi itu mau menjalin hubungan dengan manusia yang berdosa. Kita ini yang diinjak-injak, makanya dia datang selamatkan kita. Oke? Yang ketiga, setelah kita diselamatkan, dia mau bekerja sama dengan kita untuk mengelola bumi. Oke? Itu 3. Jadi kalau 3 itu salah satunya dia mau kau untuk sukses, dia mau kau untuk kaya. Oh, kayaknya salah ini Injil. Gitu loh. Nah, itu saja narasinya 3. Oh, kamu bisa jadi kaya. Oh, berarti Tuhan itu, kita adalah Tuhannya, kita yang jadi Tuhan. Nah, salah. Nah, ingat yang membesar-besarkan ego, yang membesar-besarkan diri, itu adalah Injil di luar. Oke? Itu saja 3. Nanti kapan-kapan saya jelaskan. Pertanyaan yang saya ingat, yang di situ, kakak masih ada pertanyaannya? Yang itu 3, tapi kurusan. Ada yang dia bilang gini, sore ini kelamaan, 9:30. Iya, cucu. Ada 3 pertanyaan baru itu kan? Yang baru. Iya, di bawah lagi. Oke. Ada 3. Bagaimana menyikapi anak-anak supaya tidak takut berkenalan dengan lawan jenis pada usia mulai beranjak dewasa? Oke, temani nih cerita-cerita dulu. Jangan nih, berkenalan biasa saja. Ya biasa kok. Saya berkenalan. Apa kabar Alin? Kan berkenalan, ya biasa aja. Nggak usah grogi gitu. Nah, nggak usah grogi, biasa aja berkenalan. Say hi, basa-basi, kasih hadiah atau apa, kasih gift, iya kan? Oke. Bagaimana caranya menerima ketika kita tidak dihargai? Kenapa kayak susah sekali? Atau seperti kayak tidak dianggap begitu? Kadang mau abaikan saja, tapi kadang muncul lagi rasa sakit-sakit bagaimananya begitu. Saya skip dulu ini. Nah, kakak bagaimana caranya supaya saya tertib baca Alkitab? Saya masih sering berubah-ubah. Kadang mau baca pagi, tapi saya bangun kesiangan ternyata mau buru-buru. Kadang saya mau baca malam tapi mengantuk. Nggak apa-apa Ji. Membaca usahakan membaca kapan saja. Bisa kok. Dok,
Tapi yang ini bagaimana menerima kita untuk karena tidak ini. Nah, kita tidak bisa rubah orang kembali. Apapun itu, orang mau hargai kita, penerimaannya orang terhadap kita tidak bisa rubah. Yang jadi masalah gini, kenapa tidak dihargai? Ngerti enggak arti kata dihargai? Dihargai itu berarti ada value di depan matanya orang. Itu salahnya siapa? Kita atau orang? Soalnya kita Tunggu dulu. Jadi kalau misalnya ada 10 orang, 1 orang nggak hargai kita, 9 orang hargai kita, berarti masalahnya di 1 orang itu ya. Tapi kalau 10 orang terus 9-9-nya tidak hargai kita, berarti yang jadi masalah yang di kita sendiri kan. Makanya kita harus introspeksi. Jadi kalau kita tidak dihargai, lihat dulu, cek dulu gitu. Kalau kita punya value, ingat value ya. Contoh, seperti tidak dianggap begitu. Nah, contoh, emas itu dibuang pun ada yang pungut. Oke, apakah kalian man of value atau man of nothing? Itu kan yang jadi masalah. Kalau kalian adalah, kan rata-rata laki-laki di sini, kadang mau abaikan saja muncul rasa sakit, ya biasa lah. Kalau nggak diterima orang, kadang kita ditolak, kita rasa sakit, nggak apa-apa. Nah, rasa penolakan itu biasa dengan orang. Kalau memang butuh, kita cerita bagaimana supaya bisa sembuh dari rasa tertolak. Tapi Tuhan itu tidak menolak kita, bagaimanapun keadaannya kita. Itu saja. Kita berharga di matanya. Kita jangan menganggap bahwa Tuhan itu orang menolak kita, orang buang kita, Tuhan juga buang kita. Enggak. Kita tetap. Tetapi yang jadi masalah, adakah kita adalah man of value? Kalau kita punya value, tidak ada yang tidak akan terima kita. Contoh, saya punya uang 10.000, saya pocak-pocak begini terus saya kasih loan. Dia bawa ke tukang coto, masih bisa tukar 1 mangkok nasi. Tukang coto pasti terima dia karena ada value-nya. Kalian tangkap nggak? Jadi nggak mungkin ditolak orang apapun itu. Adakah kita mau mengembangkan value-nya kita? Bukan price, price itu mengenai apa yang tampak di depan. Ya, nilai, value, nilai, skillmu. Saya punya beberapa cara untuk meningkatkan soft skillnya kita. Ini diajarkan bapakku. Nah, betul. Saya coba buka catatan. Ada enggak? Ini hal-hal yang kalian pelajari kalau misalnya kalian mau bagus value-nya kalian. Maksudnya soft skillnya kalian. Ini kan berbicara, aduh, kenapa saya enggak diterima orang? Kenapa saya kayak ditolak? Kenapa saya enggak diana? Oke guys. Kalau mau catat saja. Bangun skill komunikasi. Apa itu skill komunikasi? Mendengar tanpa menginterupsi. Jangan banyak bicara. Intinya dari komunikasi itu adalah mendengar. Terlalu banyak bicara, banyak kesalah. Bicara kata-kata yang positif. Body language-mu seperti apa? Harus diperbaiki. Jangan kita body language seperti apa. Nah, yang kedua itu persuasif. Bagaimana kita masuk dengan orang, kita mengajak orang tanpa memaksa. Bagaimana kita, yang ketiga itu skill negosiasi. Ini soft skill. Kalian harus belajar. Skill negosiasi, mendengar lagi, mengerti orang, mengetahui harganya kita. Banyak. Yang keempat, membangun relationship. Itu soft skill. Itu gampang sekali diterima orang. Membantu orang tanpa pamrih. Nah, itu building relationship. Mencari kesamaan. Bagaimana kita menambah value-nya kita ketika kita berbicara. Nah, soft skill itu. Soft skill yang kelima, empati. Pernah dengar kata empati? Bagaimana kita merasakan hal yang sama dengan orang lain. Kita senang waktu orang senang. Kita susah waktu orang susah. Jangan temannya kita kecelakaan, kita ketawai. Bagaimana kita harus tulus dengan orang. Nomor 6, attitude harus positif. Tahu attitude positif? Tidak gosip, tidak komplain, tidak kritik. Nah, tahu? Bahaya toh kalau sedikit kritik. Itu temanku begini, anuku begini, gosip ke orang, gosip ke pemimpinnya supaya temannya dimarahi. Anggaplah toh kalau dalam dunia kerja bagaimana? Selalu berbicara yang baik mengenai orang lain. Tidak bicara yang kotor. Bagaimana? Teamwork, soft skill itu. Teamwork.
bekerja sama dalam tim. Orang yang penyendiri itu orang yang mengenaskan. Bagaimana? Bisa celebrate keberhasilannya orang lain, tidak mengutamakan orang lain, dia mengutamakan orang lain. Jadi kalau timnya berhasil, dia tidak bilang semua gara-gara saya. Banyak loh, soft skill itu harus diajar. Apalagi memuji orang lain. Next, resolusi konflik. Pernah dengar? Resolusi konflik, penyelesaian konflik. Tidak berargumen, tidak berdebat. Kadang ya ada orang bangun tidur saya sudah mau berdebat. Saya mau bikin apa hari ini? Kayaknya salah. Kayaknya saya harus begini dulu. Mandi dulu atau berak dulu? Berak dulu atau mandi dulu? Bahkan dengan dirinya dia berdebat gitu loh. Kesenangannya berdebat. Itu ngeri itu, orang kepahitan itu. Toh fokus menjadi solusi, bukan jadi problem. Apalagi meminta maaf, mendengarkan keluh kesah orang lain, banyak. Kecerdasan emosional, yang ke-9. Yang ke-10, manajemen waktu. Yang ke-11, etos kerja. Banyak sekali. Kalau kalian saya mau ajar, ini masalah pengembangan diri. Para sisters selalu saya ajar pelan-pelan satu-satu. Tapi kalau kalian mau belajar ini, banyak hal yang harus step by step yang harus kalian kerjakan. Ini bapakku yang ajar. Jadi kalau kalian mau memang soft skillnya kalian harus dibangun. Hard skill itu seperti banyak hal, komputer, main drum, itu hard skill, akuntansi, apa segala macam. Tapi kalau kita mau berhasil, yang paling pertama adalah soft skill. Banyak toh kita dengar yang seperti itu. Kalau mau berhasil, Tuhan yang utama. Tapi yang kedua, kalian harus punya value. Oke guys, tangkapnya. Jangan merasa tertolak, jangan merasa. Saya serahkan kembali pada Kakak Kolo. Silakan. Terima kasih Kakak Didi untuk penjelasan tentang lahannya.